Shalom warga kerajaan. Banyak orang berkata kepada saya, Pak, kapan kebaktian Pak? Kita work from home. Kita menyembah Tuhan from home. Kapan kebaktian? Saudara perhatikan pada hari raya Pentakosta yang kita rayakan pada hari ini, itu pencurahan Roh Kudus. Hari raya Pentakosta pertama sebetulnya ini Shavuot adalah di Gunung Sinai ketika turunnya firman Tuhan melalui Nabi Musa. Hukum berasal dari Nabi Musa, ya, dan kebenaran, tetapi kasih karunia dan kebenaran melalui Yesus Kristus. Ketika semua orang percaya, apa semua? Tidak. Tercatat yang melihat Yesus naik ke sorga ada 500 orang. Tapi yang di loteng atas Yerusalem cuma 120. Semua orang percaya. Disebutkan di sana orang percaya, ya. Jadi untuk menerima Roh Kudus harus jadi orang percaya. Percaya apa yang dikatakan kitab suci. Bahkan bukan yang dikatakan oleh dokter-dokter teologi yang tidak percaya tentang hal ini. Terserah mereka tidak percaya. Saya sangat percaya sebab saya mengalaminya. Dan saudara yang kasih Tuhan, ketika mereka berkumpul di mana? Bukan di bait Allah seperti yang diberitakan itu. Tapi di rumah, di sebuah rumah. Tapi kuncinya in one accord. Saudara, in one accord itu berbicara tentang harmoni. Berbeda-beda, so lihat ini yang di belakang ini. Ada juga wanita, it's unusual pada zaman itu. Termasuk di sana adalah Maria Ibu Yesus. Dia tidak meninggikan dirinya, dia duduk bersama. Rahasia harmoni adalah menghormati satu dengan yang lain. Loving one another. Maka tiba-tiba turunlah dari langit bunyi seperti tiupan angin keras. Like a mighty wind. Seperti saudara ke whirlwind, yaitu angin puting beliung. Dan kemudian lidah-lidah api. Perhatikan di sana lidah apinya very individual, ya. Yang di atas Petrus beda dengan yang ada di atas Andreas, di atas Yohanes. Bahkan yang di atas Maria, saudaraku. Apa message-nya kita belajar hari ini? Ketika tiba hari Pentakosta, pembaptis dalam roh bukan pendeta, bukan rasul, tetapi Tuhan Yesus sendiri. Dan kemudian mereka berubah menjadi orang yang sangat berbeda. Waktu di Gunung Sinai ada 3.000 orang mati. Tetapi ketika Simon Petrus menyampaikan firman Tuhan dengan urapan yang baru. I shall be anointed with fresh oil, kata King David. Ya, maka saudaraku, tandukku akan meninggi seperti tanduk daripada banteng, saudara. Dia begitu berani dan mereka bersaksi. Jangan lupa pembaptisan dalam Roh Kudus bukan untuk menerima jadi kuasa untuk menyembuhkan ataupun, tetapi lebih daripada kuasa untuk menjadi saksi. Saksi itu martus ataupun martir dalam bahasa Latin, siap mati menjadi saksi bagi Tuhan, an eyewitness for Jesus. Saya berdoa setiap warga kerajaan mengalami ini. Jadi bersatu, saling mengasihi, harmoni dalam keluargamu. You will be anointed at your very home. Di rumah Anda sendiri. Tidak harus ada 10 hari di gedung gereja, tidak perlu. Tapi di rumah, di dapur. Ya, mungkin saudaraku sedang baru angkat tangan menyembah Tuhan. Tiba-tiba kuasa itu datang. Dan kuasa itu bukan sesuatu. Dialah seseorang. Roh Kudus, sambutlah Roh Kudus. Come Holy Spirit, we need thee more than ever. God bless you warga kerajaan. Be filled with the Holy Spirit. Amen. Kami sungguh bersyukur Tuhan pagi hari ini. Karena Kau hadir tengah-tengah kami. Roh-Mu Tuhan menyala-nyala dalam setiap hati kami. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini kami boleh menikmati hadirat-Mu. Kami boleh menikmati anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Roh Kudus-Mu tercurah atas setiap kami. Memenuhi setiap kami Tuhan. Dan pagi hari ini kami mau katakan Tuhan, kami rindu Engkau Yesus. Kami rindu Engkau selalu dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, hanya Kau yang sanggup mengubah hidup kami menjadi baru. Hanya Kau yang sanggup Tuhan membawa kami ke dalam hidup yang kekal Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus.
Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku. Terima kasih Tuhan. Celikanku, jamahlah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Ubah hatiku, celikanku, jamahlah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi. Mari sembah Roh Kudus, sembah Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku
sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu terima kasih Tuhan, kami bersyukur Bapa, buat kasih-Mu. Oh Yesus, terima kasih kami perlu Kau Yesus, penuhi kami Tuhan. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di
Untuk setiap kami umat-Mu Tuhan, kami rindu Engkau Yesus Tuhan. Kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami Tuhan, urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Tepat seperti ungkapan pujian ini Terima kasih. mewakili kerinduan kami, supaya urapan-Mu, kuasa-Mu, perjumpaan dengan-Mu yang akan terjadi baik di tempat ini, di rumah setiap anak-anak Tuhan yang mencari wajah-Mu, yang merindukan suatu perjumpaan yang menyegarkan jiwa mereka, itu terjadi saat ini. Dan kami tahu itu merupakan bukan hanya kerinduan kami, tetapi kerinduan hati-Mu juga. Dan saat kerinduan ini bertemu dengan apa yang Tuhan ingini, sesuatu pasti terjadi. Pada waktu firman-Mu akan disampaikan, Roh Kudus yang akan terus melanjutkan, mengerjakan, menyempurnakan apa yang sudah ada dalam hati dan pikiran Tuhan untuk kami masing-masing. Dengan satu doa ini, kami siap menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terjadilah pada kami seperti yang Tuhan ingini. Dalam nama Yesus Tuhan kami bersepakat berdoa, haleluya, amin, haleluya. Puji Tuhan. Persilakan duduk umat Tuhan. Shalom juga untuk jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing, yang bersama dengan kami sedang menyembah Tuhan, haleluya. Saudara-saudara, tentu bukanlah sesuatu yang terlewat di dalam pemikiran kita bahwa hari ini, seperti juga pesan dari Bapak Gembala kita tadi, adalah hari Pentakosta, hari yang menjadi istimewa karena sebenarnya ini adalah hari ulang tahun dari gereja Tuhan di seluruh dunia. Sebab pada hari waktu Roh Kudus dicurahkan, itulah kemudian terjadi kelahiran dari gereja Tuhan, dan yang terus berkembang sampai saat ini, sampai ke Malang ini, sampai ada GBI Rock, haleluya. Nah, tapi saudara-saudara, ketika kita membandingkan apa yang terjadi di dalam peristiwa hari Pentakosta, dan kemudian kita mungkin membandingkannya, telah sekian kali mungkin kita merayakan, memperingati hari Pentakosta ini, kok yang seperti dulu itu nggak terjadi lagi ya? Kok yang seperti kemarin-kemarin ini sudah nggak kedengaran lagi? Nah, itu sebabnya mengapa saya memilih tema ini, kuasa laten Pentakosta. Mungkin sejenak kita melihat dulu apa sebenarnya laten itu. Mungkin kata yang terkait itu kita mengenal kata poten atau potensi, atau juga yang terkait atau satu akar dengan itu ada kata kompeten, atau bahkan kita menyebut Tuhan omnipoten.
Tentu kita tidak akan bicara mengenai satu kata impoten, itu nanti ada dokter yang akan membahasnya. Sekali waktu mungkin gereja Tuhan juga perlu dibekali dengan hal sedemikian. Namun saudara-saudara, saya mengambil apa yang ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, di mana kata Latin ini, di slide yang berikut, ada beberapa sinonim yang antara lain adalah tersembunyi. Atau juga kata ini mewakili kata terpendam, tidak kelihatan, tetapi mempunyai potensi untuk muncul. Sudah ada, tetapi belum sepenuhnya diwujudkan. Oke, jadi dengan melihat kata ini, sebenarnya kita sedang melihat ada sesuatu yang sebenarnya sudah ada, tapi belum terwujud. Sudah punya potensi untuk muncul, tetapi entah bagaimana dia belum secara penuh dinyatakan. Nah, itu sebabnya saudara-saudara, pada waktu kita berbicara mengenai kuasa laten Pentakosta, sebenarnya kuasa itu tetap ada. Kuasa itu tidak berubah. Alkitab menjaminkannya, saudara-saudara, dari dahulu, hari ini, sampai selama-lamanya. Tapi kok ya beda. Nah, saudara-saudara, sebelum kita akan melihat nanti satu kisah yang menarik, meski karena bacaannya relatif panjang dari Kisah Para Rasul yang ke-10, saya mengingat ada satu kisah nyata, yaitu yang terkenal kisahnya ini dengan The Yates Pool. Mungkin kalau diterjemahkan secara literal itu adalah kolam milik keluarga Yates. Oke, itu saudara-saudara, kalau mengingat kisahnya pada sudah hampir seabad sebenarnya, di sana saudara-saudara di Texas bagian barat, kisah ini pernah diceritakan kepada saya pada waktu saya mengikuti satu kegiatan pelatihan di negara bagian Texas juga, di Dallas secara spesifiknya, dan menarik untuk mengingat kisahnya. Keluarga Ira Yates ini sebenarnya adalah satu keluarga yang hidup begitu miskin. Mereka petani, punya beberapa ekor ternak, tetapi untuk menghidupi diri, keluarga, dan anak-anaknya, mereka masih harus hidup dengan subsidi dari pemerintah. Kalau di Indonesia sekarang mirip seperti harus membawa SKTM begitu, untuk bisa mendapat bantuan makanan, untuk bisa menyekolahkan anak, untuk bisa mendapatkan layanan kesehatan dan sebagainya. Nah, tentu dari sisi ini kita sudah tahu betapa menderitanya, dan memang mereka hidup juga pada masa The Great Depression pada waktu itu. Nah, saudara-saudara, sebenarnya dia punya ladang, tetapi karena kondisi yang cukup memprihatinkan juga, tanah ini tidak terlalu produktif, saudara-saudara, tidak terlalu menghasilkan sesuatu yang cukup untuk menghidupi mereka. Mengapa tadi saya sebutkan mereka harus hidup dari subsidi pemerintah. Nah, sampai sekali waktu dari, kalau di Indonesia itu mungkin Kementerian Energi, saya tidak terlalu tahu, memetakan dengan seismograf, dan ternyata diperkirakan di ladang yang dia miliki itu ada kolam, makanya disebutkan The Yates Pool ini, yang isinya itu sebenarnya ada begitu banyak minyak bumi. Dan oleh karena berbeda dengan di kebijakan di Indonesia, karena itu adalah lahannya, maka untuk bisa mengeksplorasinya, mereka harus, kalau tidak bisa menjual tanah itu, maka semacam kontrak, dan tentu dia memilih kontrak, saudara-saudara. Dan ketika sesudah didapatkan mulai dari kedalaman 340 meter ke bawah, sumur pertama yang ditemukan itu bisa menghasilkan sampai 12.800 meter kubik per hari. Kalau dibarelkan, saya nggak ingat angka barelnya berapa. Dan kemudian juga ketika digali lagi, ada sumur-sumur yang lain, setelah beberapa tahun saja masih dihasilkan 125.000 barel per hari, saudara-saudara.
Yang kita bisa lihat di sini, sekian lama, puluhan tahun mereka hidup menderita kekurangan, tidak bisa beli apa-apa yang menjadi kebutuhan, jangankan menjadi keinginan, karena mereka tidak tahu ada sebenarnya kekayaan yang begitu besar, begitu banyak, namun tersembunyi, laten, saudara-saudara. Nah, sebenarnya hidup banyak orang percaya juga sering sekali seperti ini. Mereka punya kekayaan yang begitu besar di dalam Kristus oleh kuasa Roh Kudus. Tetapi sekian lama ini masih laten, masih tersembunyi. Sudah ada, tapi belum tersingkap, belum terungkap. Dan inilah yang kita mau lihat, kita pelajari secara khusus nanti dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 tentang bagaimana suatu kuasa yang sebenarnya Tuhan ingin dan sudah limpahkan, curahkan, termasuk yang kita peringati pada hari ini. Namun sekian lama belum cukup dimanfaatkan. Mari kita akan melihat apa yang terjadi di dalam kisah ini. Saudara-saudara, pertama sekali karena bacaannya relatif panjang dari Kisah Rasul pasal yang ke-10, saya akan pilihkan beberapa ayat saja untuk kita pelajari satu hal ini. Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 dari judulnya perikop di LAI saja kita sudah ketemu Petrus dan Kornelius. Ada sebuah perjumpaan Petrus, seorang rasul ini, dengan Kornelius dan seisi rumahnya. Tapi saya justru menyoroti satu hal, saudara. Kisah ini sebenarnya lebih banyak kepada bukan perjumpaan Petrus dan Kornelius, tetapi perjumpaan Roh Kudus dengan Petrus dan dengan Kornelius sekeluarga. Serumah lebih tepatnya, karena di rumah Kornelius juga ada hamba-hambanya, pegawainya, prajuritnya, karena dia ini seorang yang memiliki pangkat perwira yang cukup tinggi. Nah, ini yang kita mau lihat, saudara-saudara. Ada apa dengan hal ini? Kalau kita membaca, saudara-saudara, semua orang, baik yang belum percaya seperti Kornelius dan seisi rumahnya, termasuk juga orang seperti Petrus yang juga sudah level pemimpin kelas berat, kelas besar di gereja pada masa itu, membutuhkan perjumpaan dengan Roh Kudus dalam hidupnya. Kita harus melihat ini, saudara. Mari sejenak lihat beberapa ayat sebagai cuplikannya. Dari pasal 10, lihat apa yang terjadi dengan Kornelius. Ayat yang pertama dan ayat yang kedua saja saya cuplik, sisanya nanti saya bisa sedikit jelaskan. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Kornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Saya lanjutkan ayat yang ketiga. Dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Kornelius. Dari apa yang telah dilakukan atau ditunjukkan oleh Kornelius, sebenarnya dia seorang yang sudah menunjukkan kesalehan, sudah menunjukkan kemurahan hati dengan memberi banyak sedekah, sudah digambarkan seorang yang takut akan Allah. Dalam level ini tentu orang-orang berkata, you are good, segala sesuatunya sudah oke lah, ngapain, jangan sok rohani lagi, gak usah menjadi terlalu beragama, nanti jadi kayak kadrun atau apapun yang lain-lain, saudara. Tapi lihat ini, saudara, tidak peduli di level seperti Kornelius, dan saya bisa menambahkan lagi seisi rumahnya yang saya sebutkan tadi, ada hamba-hambanya, ada pegawainya, ada keluarga, anak, dan siapapun yang bersama dengan dia di situ dengan level kehidupan masing-masing. Bagi orang-orang yang belum berjumpa dengan Kristus, membutuhkan perjumpaan dengan Roh Kudus. Di level manapun mereka, kebutuhannya bisa berbeda, pergumulannya mungkin tidak tepat sama, dalam kondisi tingkat level baik sosial, mungkin juga spiritual, emosional, dan semua level manapun mereka membutuhkan. Tapi nggak cuman itu, saudara-saudara. Kita pikir
Yang membutuhkan Kristus itu kan orang-orang di luar sana yang kita anggap mungkin hidupnya mungkin berantakan atau jahat atau apapun yang lain-lain. Ternyata saudara, kisah ini menarik. Seorang pemimpin gereja yang boleh kita sebutkan sudah menjadi ketua sinode mungkin, karena dia termasuk pemimpin yang terkemuka, Rasul Petrus juga membutuhkannya. Saya cuplik ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Keesokan harinya ketiga orang itu, yaitu ketiga orang itu adalah hambanya Kornelius, berada dalam perjalanan dan sudah dekat dengan Yope. Kira-kira pukul 12:30 hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Ia merasa lapar dan ingin makan. Tetapi sementara makan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Dan nanti pada ayat-ayat yang berikutnya, Tuhan berbicara kepada Petrus untuk melakukan sesuatu. Nah, kita akan melihat itu pada bagian yang berikutnya. Kita lihat satu hal di sini, saudara-saudara, tanpa kecuali orang seperti saya, Pak Sugi, pemain musik, jemaat biasa, orang-orang yang sebenarnya di luar sana, satpam yang barusan mungkin kita lewati dan menyapa, membutuhkan perjumpaan dengan Roh Kudus. Nah, persoalannya, kalau mereka membutuhkannya, kok nothing happen? Itu menjadi sebuah pertanyaan, saudara-saudara. Maka kita lihat ternyata yang ayat-ayat berikutnya ini akan menolong kita barangkali akan melihat di sini, saudara, bahwa sebenarnya kalau tidak terjadi sebuah perjumpaan, memang kuasa yang sudah ada, yang telah tercurah sejak hari Pentakosta, itu menjadi sesuatu yang laten. Saya ingat seseorang pernah berkata begini, saudara-saudara, kalau Roh Kudus diambil dari gereja pada masa Kisah Para Rasul, maka 90% kegiatan mereka akan mandek dan sia-sia. Tapi kalau Roh Kudus diambil dari gereja masa kini, 90% kegiatan mereka tetap jalan seperti biasa. Saya berpikir dengan pernyataan ini mungkin tidak sepenuhnya tepat, tetapi setidaknya menjadi sebuah warning. Apa iya yang kita kerjakan dan kita lakukan ini akan terus berjalan, bahkan ada atau tidak ada kuasa Roh Kudus yang menggerakkannya? Itu menjadi sebuah pertanyaan, saudara. Pujian kita, ibadah kita, pelayanan kita, penjangkauan kita bisa saja terus jalan, komsel kita. Namun sebenarnya yang menjadi pertanyaan, saudara-saudara, apakah di sana terjadi sebuah perjumpaan Roh Kudus? Mungkin sekian lama ini masih sesuatu yang laten. Maka kalau kita lanjutkan dalam penelusuran kita di kisah ini, saudara-saudara, yang sering menjadi penghalang adalah karena kita merasa, aku kan bukan siapa-siapa, aku kan bukan orang yang sekolah teologi, aku kan bukan orang yang aktivis, itu kan bukan bagianku. Itu kan, nah saudara-saudara, kita belajar yang berikutnya dalam kisah ini. Jangan menunggu sampai Anda merasa bisa, merasa layak, merasa tepat, merasa sudah cukup rohani untuk dipakai oleh Roh Kudus. Mari lihat sekali lagi apa yang terjadi, sedikit lanjutkan pembacaan kita tentang Kornelius. Bagaimana Tuhan, Roh Kudus dengan cara yang indah juga bekerja dalam dirinya. Tadi ayat yang ketiga sudah saya sebutkan, saya lanjutkan pada ayat yang keempat sampai ayat yang keenam. Ia menatap malaikat itu dengan takut, ia berkata, "Ada apa Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik di hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon yang tinggal di tepi laut." Lihat bagaimana, saudara-saudara, dalam diri Kornelius ini yang sebenarnya dia sadari apa yang sudah dia kerjakan, amalnya, kemurahannya, dan segala yang telah dilakukannya belum cukup kecuali dia mendapatkan sebuah jaminan. Dan itu terjadi dalam perjumpaan dengan Roh Kudus kali ini, bahwa itu telah mendapat perhatian Allah dan Allah akan mengerjakannya dengan caranya yang istimewa. Dan pada waktu yang bersamaan juga kita melihat dalam diri Petrus
Allah juga mengerjakan sesuatu, saudara-saudara. Kita tahu, saya cuplik ayat 11 dan ayat yang hingga ayat yang ke-13. Tampak olehnya langit terbuka, dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya, yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat pelbagai jenis binatang berkaki empat, binatang menjalar, dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara berkata, bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. Saudara-saudara, kita bisa melihat dari peristiwa ini bahwa ternyata Kornelius mendapatkan satu, kita menyebut ini anugerah, karunia, perjumpaan dengan Roh Kudus. Itu bukan sebenarnya karena apa yang dia lakukan. Sebab orang-orang yang satu rumah dengannya, pegawainya, mungkin keluarganya, mungkin tidak melakukan atau tidak sampai di level seperti yang dikerjakan oleh Kornelius. Betul, apa yang Kornelius lakukan itu disebutkan telah mendapat perhatian Allah, melihat kesungguhan hatinya. Namun orang-orang yang sepertinya belum tentu menunjukkan kepedulian atau tingkat ketertarikan yang sama seperti Kornelius pun dalam kisah yang berikutnya nanti akan kita temukan juga mengalami sebuah perjumpaan dengan Roh Kudus. Tapi dalam diri Petrus, saudara-saudara, kita mungkin sering sekali beranggapan, iya Pak Sugi kan pendeta, ya nggak heran kalau dia bisa menghadapi yang kayak begini. Kalau aku ya siapa? Tapi saudara-saudara perhatikan, tidak perlu menunggu sampai engkau merasa sudah ada di level tertentu. Tidak perlu mensyaratkan. Karena Tuhan saja tidak mensyaratkan satu level kemampuan, kapabilitas, dan mungkin kapasitas tertentu. Ternyata orang yang Tuhan percayakan untuk memimpin gerejanya ketika itu yang salah satunya, bukan satu-satunya tentunya, Rasul Petrus pun masih membutuhkan perbaikan sana-sini dalam dirinya. Kita akan melihat sedikit nanti bagaimana sebuah prasangka, cara berpikir yang kalau tidak diubahkan oleh Roh Kudus justru akan membuat kuasa yang laten itu akan makin terpendam. Pada bagian berikutnya, saya hanya menyoroti sejenak di sini, saudara, perhatikan satu hal ini. Ketika pada akhirnya Roh Kudus memakaimu, maka jelas itu bukan karena kelayakanmu. Karena orang seperti Kornelius, orang-orang yang satu rumah dengannya dengan segala level perilaku dan sebagainya pun mengalami hal yang sama. Jangan menganggap itu juga menjadi satu seolah pembenaran, menjadi satu perkenanan atas dosamu, atas kelemahanmu. Jangan berpikir ketika Roh Kudus memakaimu atau mengadakan suatu perjumpaan denganmu, oh berarti dia tidak bermasalah dengan korupsi yang kemarin aku lakukan. Itu berarti dia oke-oke saja tuh dengan KDRT atau apapun mungkin yang kita bisa daftarkan di dalamnya. Saudara-saudara, enggak. Justru ketika Roh Kudus bekerja, dia akan membongkar, mengoreksi, memperbaiki, membenahi hal-hal yang sedemikian ini nantinya. Tapi juga sekaligus, saudara-saudara, jangan pernah merasa expert, ahli, merasa super. Ingat, jangan lupa, ini tetaplah karunia. Saudara-saudara, banyak orang di sekitar kita sebenarnya sedang mencari Tuhan seperti Kornelius dan seisi rumahnya tanpa kita sadari. Bahkan mungkin mereka-mereka yang dalam kategori kita adalah orang yang paling sulit, orang yang sepertinya sampai Tuhan Yesus datang ke dunia gak akan berubah, gak akan bertobat, udah bakal begitu dan sebagainya. Saudara-saudara, sebenarnya yang dibutuhkan hanyalah orang-orang yang klik, yang nyambung. Kita bisa lihat, saudara-saudara, pada pertobatan Paulus yang kelak menjadi rasul yang menulis hampir separuh dari perjanjian baru ini. Dibutuhkan seorang Ananias yang klik dengan Roh Kudus dan diberi petunjuk yang sangat spesifik. Apa yang harus dia lakukan untuk kemudian membawa Paulus kepada pertobatan dan kemudian menghasilkan dampak yang begitu besar dalam sejarah gereja hingga kini. Dalam kisah ini dibutuhkan seorang Petrus yang
klik dengan Roh Kudus, mengikuti petunjuknya dengan sedemikian sederhana. Dan kemudian kita bisa melihat apa yang terjadi. Orang biasa, jangan lupa, dalam beberapa kesempatan saya yakin Anda sudah pernah mendapatkan gambaran Petrus ini adalah seorang yang masih sangat rapuh dalam masa-masa awal kehidupannya. Tidak heran namanya adalah Simon, yang berarti adalah seperti rumput yang mudah goyah seperti itu. Tapi kemudian Yesus memberi nama Petrus. Bahkan dengan nama Petrus, dia masih menyangkali Yesus 3 kali menjelang penyaliban Yesus sendiri. Tapi saudara-saudara, kita lihat setelah Roh Kudus dicurahkan atasnya, masih ada nanti kita lihat beberapa kelemahan, kekurangan yang masih harus Roh Kudus kerjakan. Dan kita bisa lihat saudara-saudara, waktu Petrus ini telah dipakai Tuhan dengan mujizat-mujizat dalam kisah-kisah pasal-pasal sebelumnya, membangkitkan orang yang lumpuh, dan kita bisa tambahkan lagi dengan berbagai mujizat pada pasal-pasal yang sebelumnya. Kita bisa melihat saudara-saudara, ternyata masih ada berbagai aspek yang Tuhan harus terus kerjakan. Saya ingat seseorang pernah mengatakan kepada saya, karena biasanya di gereja-gereja yang beraliran Pentakosta atau karismatik, dalam 10 hari sejak kenaikan Yesus sampai kemudian kita memperingati hari Pentakosta seperti ini, ada ibadah 10 malam, doa pencurahan Roh Kudus dan sebagainya. Dia berkata, kalau pada waktu doa 10 malam seperti ini saya merasa penuh, tapi setelah itu kok kayak bocor, kok sepertinya hilang lagi gitu. Yang dipenuhkan 10 hari ini kemudian entah kemana bocornya, balik lagi kepada hidup yang sama. Saya katakan kepadanya satu kalimat ini, saudara-saudara, gak apa-apa, memang diri kita masing-masing ada kebocorannya, tetapi engkau bisa tetap penuh jika engkau terus-menerus ada direndam di dalam air. Bocornya mungkin masih ada di sana, tetapi engkau bisa tetap penuh di dalamnya. Asal jangan keluar, asal jangan menghindar, asal jangan menjauh. Nah saudara-saudara, bukankah sebenarnya itu sebuah kata yang dipakai untuk menggambarkan satu karya yang istimewa dari Roh Kudus, yaitu baptisan Roh Kudus. Baptisan itu kan sederhananya diselamkan. Hidup kita yang bocornya seperti apapun ini saudara-saudara, jika diselamkan kita penuh di dalamnya. Kebocoran-kebocoran mungkin masih terjadi, butuh waktu untuk perbaikan. Saya tahu itu, dalam diri saya pun ada itu. Tetapi jika kita ada diselamkan, dibaptis di dalam Roh Kudus, kita penuh di dalamnya. Saudara-saudara, di Sumatera Utara, tidak jauh dari sekolah anak saya Jonathan ini, ada satu bendungan Sigura-gura. Ini adalah satu bendungan yang dibangun, yang merupakan aliran dari Sungai Asahan. Sebenarnya sekian lama sungai ini juga nanti adalah salah satu sungai yang mengalir terkait dengan Danau Toba, kalau saudara tentu pernah mendengarnya. Saudara-saudara, sekian lama sebenarnya air ini, baik air sungainya maupun juga Danau Tobanya, itu telah menghidupi masyarakat di sekitarnya, baik yang mungkin pertanian atau kehidupan atau peternakan, apa saja yang tentu terkait dengan kebutuhan airnya. Terbatas sebanyak dari yang dialiri saja. Tetapi saudara-saudara, ketika air itu kemudian ditampung dalam dam atau bendungan ini, apa yang terjadi sebelumnya tetap terjadi, yaitu yang dialiri daerah-daerah di sekitarnya tetap bisa memberi kehidupan. Tapi setelah tertampung, lalu kemudian bisa menggerakkan turbin, bisa menghasilkan tenaga listrik, makanya disebut PLTA, pembangkit listrik tenaga air ini. Maka apa yang menjadi dampak dari air yang sama, yang tadinya hanya menghidupi para petani atau mungkin memenuhi kebutuhan air untuk sejumlah masyarakat tertentu, setelah dam ini saudara-saudara, maka
powernya, dampaknya, pengaruhnya, manfaatnya. Itu setelah bisa menghasilkan, saya lupa berapa, 200 sekian megawatt, mungkin angkanya saya tidak ingat persis, bisa menghidupi lebih dari melewati kawasan Sumatera Utara. Beberapa provinsi tetangga pun bisa dihidupi dengan listrik yang dihasilkan dalamnya. Airnya tetap sama, jumlahnya tidak bertambah, salurannya, jalurnya juga tidak. Tetapi setelah melewati bendungan, menghasilkan kekuatan tenaga listrik ini, saudara-saudara, maka dampaknya mungkin sekian kali lipat di berbagai bidang. Itulah hidup saudara, itu hidup saya. Sekian lama sebenarnya kita sudah menjadi orang Kristen, namun apakah kita sudah dipenuhkan? Lalu kemudian karya Roh Kudus itu kemudian melipat gandakan dampaknya di dalam kehidupan kita, menghasilkan kehidupan bagi banyak orang. Kisah ini berlanjut lagi, saudara-saudara, ketika kita melihat beberapa ayat yang berikutnya. Nah, ini yang saya mau lanjutkan, yaitu jangan membatasi pekerjaan Roh Kudus karena engkau memandang kepada keterbatasanmu. Kalau kita membaca apa yang terjadi secara khusus tentang Petrus, maka kita tahu sebenarnya dia itu memiliki satu prejudice, sebuah prasangka yang apabila Roh Kudus tidak mengubahkannya, maka kisah hebat yang berikutnya, yaitu pertobatan dari satu keluarga perwira dan seisi rumahnya, dan tentu kesaksian dari orang-orang ini pasti berlanjut lagi, yang di pemerintahan di lingkupnya, atau yang menjadi prajurit di kesatuannya, atau yang menjadi budak-budak atau keluarga dan sebagainya, kepada orang-orang yang pernah mengenal mereka. Itu tidak akan terjadi sekiranya hal ini Roh Kudus tidak kerjakan. Mari perhatikan apa yang menjadi prasangka dari Petrus ini. Ayat 14 dan ayat yang, hingga ayat yang ke-16 saya sedikit lanjutkan. Tetapi Petrus menjawab, "Tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir." Kedengaranlah pula kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram." Hal ini terjadi sampai 3 kali, dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Saudara, tentu tadi sekilas saya sudah sebutkan bahwa Tuhan melalui karya Roh Kudus memberi satu penglihatan kepada Petrus seperti sehelai kain yang terbentang, dan kemudian di dalamnya ada binatang-binatang yang dalam daftar menurut Taurat itu adalah binatang-binatang haram. Tentu dari daftar itu pasti ada di sana bipang ambawang yang beberapa waktu lalu diiklankan oleh presiden kita dan menjadi laris manis, saudara-saudara. Tambah lagi yang lain-lain. Saudara, kita bisa lihat di sini dia masih yang sudah terdidik sekian lama dengan Taurat, dengan aturan-aturan yang ada di sana, merasa sebagai seorang pengikut Tuhan yang sejati tentu akan menjauhi segala larangan-larangan ini. Namun saudara perhatikan, Allah bekerja melampaui dari pengetahuan, bahkan bagi kami orang teologi melebihi dari teologi yang kami pelajari sekian tahun di bangku perkuliahan. Allah tidak bisa dibatasi hanya dengan beberapa buku teks yang mungkin dihasilkan oleh orang-orang pintar. Betul, saya menghargai karya-karya mereka, diberkati dengan insight-insight yang saya baca. Tetapi Allah lebih dari itu, saudara-saudara. Dan inilah yang kemudian kita lihat harus diubahkan. Sebab selama Petrus masih beranggapan bahwa semua yang dinyatakan haram ini, dan tentu kita tahu bahwa ini tidak berbicara hanya sekedar soal makanan halal atau haram, tetapi juga yang kita lihat Tuhan memakai ini sebagai media untuk membuka pikirannya bahwa ternyata sebuah perjumpaan dengan orang kafir yang dulu diharamkan, tentu itu termasuk Cornelius dan nanti juga kepada seisi rumahnya dan bangsa-bangsa lain, yang kalau kita lanjutkan satu ayat lagi, ayat 28 memperjelas hal itu. Ayat 28, ia berkata kepada mereka, "Kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk
ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Sekiranya Roh Kudus tidak menyingkapkan hal ini, maka kekristenan hanya berhenti kepada orang-orang Yahudi pada generasi itu. Anda tidak akan berkesempatan mengenal, mengalami, menikmati betapa besarnya, indahnya kuasa yang sebenarnya Tuhan sediakan untuk dinikmati oleh semua orang. Anda tidak memiliki chance untuk itu. Dibutuhkan perubahan paradigma. Dibutuhkan keterbukaan pikiran untuk melihat Allah bekerja dengan cara yang tidak istimewa, dengan cara yang begitu istimewa. Dan yang unik saudara-saudara, kita lihat bagaimana Tuhan Roh Kudus mengerjakannya itu secara simultan. Sementara dia memang ingin menggarap Kornelius dan seisi rumahnya agar mereka diubahkan, dipertobatkan, diperjumpakan dengan Tuhan, dan kemudian menjadi kesaksian yang lebih luas lagi sesudahnya. Allah pada waktu bersamaan juga bekerja, berbicara kepada Petrus. Dia tidak hanya berbicara sepihak, dia juga pada waktu yang bersamaan dia mengutus malaikatnya kepada Kornelius, memberikan penglihatan juga kepada Petrus. Timingnya ini, sekiranya ini dibuat berbeda saudara-saudara, maka meskipun Kornelius sudah siap, tapi Petrusnya masih terhalang oleh karena paradigmanya yang begitu terbatas itu saudara. Maka kisah hebat berikutnya tidak terjadi. Atau sebaliknya, Tuhan berbicara kepada Petrus bahwa dia perlu mengubah, memperluas paradigmanya, melihat bagaimana Allah bekerja melampaui batasan-batasan pemahaman, pemikiran, dan praktiknya sekian lama. Namun ternyata Korneliusnya juga belum siap. Kisah yang hebat yang kita baca ini juga tidak akan terjadi. Ketika Roh Kudus ingin menobatkan Kornelius dan seisi rumahnya dengan cara yang istimewa, Roh Kudus juga berkarya mengubahkan Petrus seorang rasul. Dan kita lihat setelah Tuhan pernah memakaimu, ia masih ingin terus menyempurnakanmu. Ini adalah karya berkesinambungan. Ini tidak pernah menjadi sebuah karya yang satu kali. Yang kalau engkau berkata, ya aku ingat sekian tahun yang lalu ketika aku baru bertobat, ketika aku baru dipenuhi Roh Kudus. Wow. Lalu kemudian engkau menjadikan itu yang tadinya adalah sebuah momentum perjumpaan menjadi sebuah menara, menjadi sebuah tugu, tetapi tidak lagi sebuah perjumpaan yang nyata. Saudara-saudara, jangan berpatokan. Kalaupun kita mensyukuri apa yang pernah Tuhan kerjakan pada waktu-waktu yang lalu dengan cara-cara yang istimewa, rindukan itu masih terjadi hingga hari ini. Engkau membutuhkannya. Rasul seperti Petrus saja masih terus-menerus butuh sebuah penyempurnaan, pembaharuan. Tidak jarang saudara, penyempurnaan karya Roh Kudus itu justru Tuhan memakai orang-orang yang malah dalam tanda kutip lebih rendah, lebih bawah. Mungkin itu bisa dalam jenjang pangkat, jenjang kedudukan, level kerohanian dan sebagainya. Justru yang Tuhan pakai untuk menyempurnakan, mengupgrade kehidupan seorang rasul adalah seorang yang sebenarnya tidak ada apa-apanya, seperti Kornelius dan sebagainya. Di sekolah teologi, di mana saya pernah belajar dulu, ada satu lagu yang diadopsi dari Yesaya 6 ayat 8, ini aku utuslah aku. Tentu Anda tahu kisah peristiwa itu, dibuat menjadi sebuah lagu. Tetapi kami membuat plesetan dari lagu ini, saudara. Kalau lagunya berkata, ini aku utuslah Tuhan. Tapi yang paling sering kami nyanyikan, ini aku utuslah dia. Ini aku utuslah dia. Karena apa saudara-saudara? Bisa saja oleh karena kami merasa satu sisi ketidaklayakan. Aku bukan orang yang pas untuk itu dan sebagainya, atau berbagai alasan apapun. Nah kita lihat saudara-saudara, jika itu yang menjadi alasan, maka apa yang sebenarnya Tuhan ingin kerjakan akhirnya tertinggal menjadi sesuatu yang laten, tertutup. Ada sebenarnya, tapi nggak ada orang yang memberi diri, nggak ada yang klik,
dengan Roh Kudus, sehingga kisah-kisah hebat ini akhirnya tidak kita dengarkan. Saudara, memang betul kita punya daftar yang apabila itu dinyatakan oleh Tuhan rasanya kita malu. Tapi ingat saudara-saudara, engkau bisa terbatas, Roh Kudus kan tidak. Dan Roh Kudus yang tak terbatas itu bisa tetap memakai engkau menjadi alatnya, menjadi sarananya. Klik dengannya saudara. Engkau akan mendengarkan ada petunjuk-petunjuk tertentu yang mungkin Roh Kudus ingin untuk engkau kerjakan dan lakukan. Sapa, sampaikan sesuatu atau kunjungi seseorang yang sekian lama mungkin terlupa. Dan selebihnya kita tidak akan pernah bisa menduga. Ternyata yang engkau bawa itu adalah seorang Kornelius yang kelak menjadi berkat bagi pemerintahan Romawi yang sangat membenci gereja pada masanya. Atau seorang Paulus yang walaupun dia kalangan berjenggot, bercelana tanggung, dasteran dan titik 2 di jidatnya, tetapi kelak menjadi pembuka perintis gereja pada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Berbeda dengan rasul-rasul yang lainnya. Daftarnya bisa panjang saudara-saudara. Dan yang terakhir kita bisa lihat di sini, jangan mengatur atau mengajari Roh Kudus dengan caramu. Karena kita lihat saudara-saudara, memang kita mau sesuatu yang wow dan wah. Tetapi lihat saudara, Tuhan tahu, Roh Kudus tahu strategi bekerjanya. Dia bekerja dengan cara-cara yang termasuk natural. Yaitu tadi Kornelius menyuruh atau mengutus hambanya untuk menjemput Petrus, tidak ada sesuatu yang istimewa. Ketika kita membaca ayat 34 sampai 43, khotbah yang disampaikan oleh Petrus itu khotbah yang sangat sederhana. Gak ada kata-kata yang rumit, gak ada konsep yang sulit. Dan orang seperti Anda yang hanya sekedar menyampaikan gagasan kayak begini, Anda akan berkata, aku juga bisa kalau begitu. Nggak terlalu sulit, sebab sering sekali kita akan berpikir ketika saya nanti membagikan sesuatu dari imanku, nanti kalau aku ditanya macam-macam gimana jawabnya? Nanti kalau aku diserang, aku nggak bisa. Nah saudara, kita sudah menaruh lebih dahulu, caranya haruslah seperti ini. Mungkin Anda bisa mengatakan harus sekolah teologi dulu, kalau enggak mungkin ini, atau harus apa dan segala macamnya. Khotbah sederhana kalau Anda baca di sini. Untuk level seorang Petrus dia bisa berkhotbah lebih hebat dari situ. Tapi untuk seorang Kornelius dan seisi rumahnya, ternyata khotbah sederhana seperti inilah yang mempertobatkannya. Bahkan kami di mata kuliah homiletik sering saya ingatkan mahasiswa saya ilmu berkhotbah, lihat khotbah paling hebat di sepanjang Alkitab yang mempertobatkan bahkan satu negeri dari rajanya sampai rakyatnya hingga ternaknya, itu adalah khotbah Yunus yang hanya satu kalimat. 40 hari lagi kota ini ditunggang balikan oleh Allah. Bukan khotbah yang panjang lebar. Jadi kalau saya ingat itu sebenarnya saya mau langsung satu kalimat aja langsung duduk tadi saudara. Tapi saya maksudkan begini saudara, bukan soal kehebatan kita berbicara, tetapi kita bisa melihat Roh Kudus punya cara. Memang hal-hal supranatural lalu terjadi nanti baptisan air, tapi hal-hal yang supranatural ini Allah tahu cara yang tepat, yaitu dia kirim malaikatnya. Karena hanya dengan cara seperti itulah Kornelius menyadari, memahami bahwa ini adalah karya Tuhan. Dia juga harus memberi penglihatan kepada Petrus untuk dia sadar bahwa paradigmanya selama ini yang membatasi, yang membuat kuasa Roh Kudus itu masih laten dan tidak terjadi hal-hal yang dahsyat yang besar selama dia masih terus-menerus berpikir dan berpegang dalam cara yang sedemikian. Kita lihat bahkan yang mengagetkan, dan nanti Petrus harus menjelaskan peristiwa itu di pasal 11 yang tidak kita baca saat ini, adalah seisi rumah Kornelius mengalami peristiwa yang sama pada waktu 12 rasul atau 120 orang yang berkumpul pada hari Pentakosta itu. Mereka orang-orang yang sudah setia mengikut Yesus sekian tahun, tetapi ini baru petobat baru, dapat anugerah yang begitu besar. Saudara-saudara, kita bisa lihat hal yang sederhana sekali lagi di sini. Ada bagian secara natural melibatkan kita, peran kita, tugas kita, sesuatu yang biasa tampaknya. Tetapi apabila terjadi sebuah perjumpaan dengan karya Roh Kudus, dengan hal-hal yang supranatural yang memang dalam kewenangan dan otoritas dari Allah, dia tahu cara yang tepat, waktu yang tepat, strategi yang tepat. Kita tidak perlu mengajarinya.
Saya pernah mencoba mengajari Tuhan, Tuhan, kalau Engkau mau pakai aku, maka pakai aku dengan karunia kesembuhan ilahi. Karena banyak orang yang sakit membutuhkan jamahan dan mereka sembuh. Saya ingat-ingat setelah saya menjadi hamba Tuhan, beberapa orang yang karena sakit lalu minta didoakan, saya doakan, bukannya sembuh tapi berpulang ke rahmatullah. Aduh, rasanya saya jadi takut mendoakan orang, saudara-saudara, oleh karena pengalaman tertentu dalam hal ini. Tetapi sekali lagi saudara, saya menyadari bahwa ini it's not about me. Dan ketika saya sebenarnya juga menelusuri pada kala itu, kenapa saya pernah meminta supaya Tuhan memberi saya karunia kesembuhan ilahi? Akhirnya saya sadari Tuhan harus mengubah paradigma saya. Karena yang kamu cari itu kan ketenaran. Engkau tahu bahwa penginjil yang dipakai dengan kesembuhan ilahi laris diundang kemana-mana, terkenal dan menjadi sorotan media dan sebagainya. Dan itu bukan kerajaan Allah. Itu bukan karya Roh Kudus. Itu hanya tampilan Roh Kudus. Dan itu yang Tuhan tidak mau. Tuhan menempatkan saya dalam tugas apapun yang saat ini Tuhan percayakan, dan itu adalah lahan yang memang Tuhan ingin untuk saya garap. Ada bagian yang biasa, natural, tetapi bagian-bagian supranatural itu adalah hikmat kebijaksanaan yang Tuhan tahu kapan waktu yang tepat untuk melakukannya. Nah, saya terkesan dengan doa yang berikut ini, saudara-saudara. Disturb us, O Lord. Boleh ditunjukkan, memang di bahasa Inggris, tapi karena kalimatnya cukup indah di bahasa aslinya, saya tidak terjemahkan secara langsung. Kalimat doa ini mengatakan demikian, disturb us, O Lord. Ganggu kami Tuhan, goyahkan, goncang kami Tuhan, begitu kira-kira. Disturb us, Lord, when we are too well pleased with ourselves. Ketika kami merasa sudah terlalu nyaman dengan diri kami. When our dreams have come true because we have dreamed too little. Karena mimpi kami sudah menjadi nyata, tetapi itu karena kami bermimpi terlalu kecil. When we arrive safely, because we have sailed too close to the shore. Memang kami sampai di pelabuhan tujuan kami, itu karena kami berlayar sebenarnya terlalu dekat dengan pantai. Disturb us, Holy Spirit. Ganggu kami, goyangkan kami, Roh Kudus. When with the abundance of things we possess, we have lost our thirst for the water of life. Ketika setelah semua kelimpahan yang kami miliki, kami telah kehilangan rasa haus untuk air kehidupan itu. Having fallen in love with life, we have ceased to dream of eternity. Ketika kami telah menikmati atau jatuh cinta dengan kehidupan ini, kami telah berhenti bermimpi tentang kekekalan. And in our effort to build a new earth, we have allowed our vision of the new heaven to dim. Dan dalam usaha kami untuk membangun sebuah hidup yang baru, bumi yang baru, kami telah mengizinkan visi kami tentang surga menjadi redup. Disturb us, O Lord. Setiap kita membutuhkan ini, saudara-saudara. Mari kita rangkumkan, singkapkan kuasa laten Pentakosta yang sebenarnya Tuhan sudah berikan dan limpahkan. Yang pertama, sadari kebutuhan kita akan perjumpaan kuasa dengan Roh Kudus. Siapapun engkau, di level apapun, berapa lama pun kehidupan kekristenanmu sudah terjadi, Tuhan melayakkan dan Roh Kudus memberdayakan dalam semua ketidaklayakan kita. Bukan karena kita tidak peduli untuk ketidaklayakan itu, asal Tuhan pakai, yang penting ada urapan, bukan. Justru itulah bagian yang juga Tuhan akan garap. Namun itu tidak menghalangi Tuhan untuk memakai. Roh Kudus punya cara unik untuk menggenapi rencananya melalui kita, saudara-saudara. Dalam level, dalam bidang, dalam lingkup pergaulan seperti apapun kita. Tuhan menginginkan ketundukan kita pada caranya yang tidak biasa. Hanya itu yang Tuhan mau. Klik dengan apa yang Roh Kudus lakukan, dan kita akan bisa melihat perjumpaan-perjumpaan sedemikian akan membuat kita bisa memperjumpakan orang-orang yang juga sedang mencari, menanti untuk seseorang seperti Anda dan saya, untuk kemudian terjadi lagi sebuah gerakan, sebuah perjumpaan yang lebih dahsyat. Pemain musik, bolehkah saya minta untuk kita melayani Tuhan? Mari kita minta dengan demikian. Tuhan, sebenarnya aku punya daftar yang membuat aku betul-betul merasa tidak layak, tidak pantas. Tapi kita telah melihat, saudara-saudara, Tuhan telah memberi kuasa Pentakosta itu. Selama ini itu masih laten. Oleh karena itu justru kita batasi. Itu karena kita mungkin ukur, entah karena dengan pemahaman pemikiran kita, atau juga dengan keterbatasan kita.
Kali ini kita biarkan dia untuk mengerjakan apa yang dia mau, apa yang dia ingini. Haleluya, haleluya, haleluya.